Oke. Dan saya di sini opening. Dan saya di sini bersama dengan Alrioki, sang pembawa berita acara ternak. Video kali ini saya buat untuk membahas tentang sebuah jurnal Jurnal yang sangat misterius. Kenapa misterius? Karena Anda pasti belum tahu, karena saya belum memberitahukan judulnya. Iya. I'm sorry, cut, fuck. Oke, kita kembali lagi. Judul jurnal kali ini yaitu tentang pengaruh efek kapasitasi bumi terhadap saluran transmisi sirkuit ganda jarak jauh pada sistem kelistrikan, khususnya untuk Sulawesi Selatan dan Barat. Anda pasti tidak tahu kan? Ya, karena saya baru beritahu, pasti Anda tahu. Pada jurnal kali ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan pengaruh efek kapasitasi bumi pada saluran transmisi jarak jauh, khususnya untuk sistem 3 fase. Saluran transmisi ganda pada sistem kelistrikan Sulawesi Selatan dan Barat. Di jurnal kali ini juga membahas bagaimana metode yang digunakan untuk mengolah data jaringan sistem pada saluran transmisi, khususnya untuk sirkuit ganda. Karena kali ini sesuai judulnya yaitu ini saluran transmisi sirkuit ganda jarak jauh. Jadi hasil pengolahan data dari jaringan sistem saluran transmisi ini akan mempermudah kita untuk melakukan analisa, desain dan rancangan pada sistem transmisi 3 fase agar dapat diperoleh keandalan sistem untuk melakukan penyaluran daya dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban lalu ke konsumen. Ini kenapa menurut yang saya baca, kenapa penulis ini membuat jurnal ini, karena ada latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya itu yang didapati oleh penulis itu untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke pusat beban, maka diperlukan jaringan mulai dari saluran transmisi sampai pada jaringan distribusi. Tapi kali ini kita hanya membahas khusus pada saluran transmisi saja. Penggunaan saluran transmisi udara dengan tegangan yang ekstra tinggi itu diperoleh berbagai keuntungan tapi yang bisa saya sebutkan kali ini yaitu salah satu contohnya seperti dengan kita menggunakan tegangan tinggi, maaf tadi bukan tegangan ekstra tinggi, tapi tegangan tinggi. Jika kita menggunakan tegangan tinggi, maka daya yang disalurkan itu semakin besar sehingga dapat maaf, ada gangguan teknis, pakat. Oke, lanjut. Take ke 100 berapa setelah ini? Dengan menggunakan tegangan tinggi, maka daya yang disalurkan itu semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena dinaikkan semakin tinggi. Karena itu bisa menjadi semakin besar. Apa yang saya ngomong? Semakin besar sehingga dapat memperbaiki kerugian daya yang terjadi pada saluran transmisi. Tapi tidak hanya keuntungan, karena di mana ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian yang didapati itu apa ya? Apa itu? Anda pasti tidak tahu. Ya, karena saya belum beritahu. Kalau saya sudah beritahu, Anda pasti sudah tahu. Jadi ini kerugian yang ditimbulkan oleh sistem tegangan tinggi ini, jika kita menaikkan tegangannya terlalu tinggi, itu kerugiannya adalah ini, salah satunya adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar yang dialiri oleh aliran listrik atau oleh arus listrik. Menurut WHO, teman-teman pasti tahu apa itu WHO, karena ini bahasa Inggris. Saya itu tidak terlalu pandai mengatakan atau mencunu itu bahasa Inggris. Jadi kita singkat saja, tapi WHO pasti teman-teman sudah tahu, telah menentukan bahwa kuat medan magnet itu standarnya adalah 240 ampere dalam amplitudo per meter. Karena jika melebihi dari itu dapat mengganggu manusia. Jadi ini WHO menentukan bahwa di bawah 240 atau standar batasnya 240 itu masih tidak mengganggu manusia. Tidak dapat mengganggu manusia. Maaf, saya ini ngomong apa ini?
Tunggu sejenak, hening. Tut. Oke, lanjut. Minimum kuat medan magnet tersebut itu antara lain dengan meninggikan jaringan transmisi atau merubah konfigurasi saluran transmisi serta memanfaatkan saya salah ngomong lagi, dengan memanfaatkan permukaan bumi untuk memperbesar nilai kapasitansi, karena bumi ini memiliki nilai kapasitansi untuk memperbesar nilai kapasitansi pada saluran transmisi. Apa lagi ini? Tunggu, saya ingat lagi. Apa ya? Daya listrik. Semakin besar daya listrik, juga itu memungkinkan untuk timbul medan magnet yang besar. Karena semakin besar daya listrik, karena daya listrik itu memiliki medan magnet. Sehingga untuk menganalisis atau biasa kita menganalisa hal tersebut, penulis itu memilih judul yang kali ini saya bahas. Jadi judulnya ini sangat misterius karena hanya penulis yang tahu. Karena jika penulis tidak membuat judul ini, Anda pasti akan membuat judul lain. Jadi penulis pun berpikir bahwa judulnya paling tepat adalah pengaruh efek kapasitansi bumi terhadap saluran transmisi sirkuit ganda jarak jauh untuk sistem pada kelistrikan bagian dari Sulawesi Selatan sampai dengan barat. Masalah yang didapati lebih tepatnya jurnal ini dibuat berdasarkan masalah itu antara lain ada 2 masalah. Apa masalah yang pertama? Saya tidak akan beritahu, Anda cari sendiri. Hops, tapi bohong. Ini masalah pertama itu apa ya? Saya sudah lupa. Mungkin saya tidak akan beritahu sepenuhnya. Tunggu, kalau saya ingat saya akan beritahu. Sensor itu kata-kata kasar ya guys. Jangan ikuti, ini ada sebagian manusia yang sangat laknat di sini. Itu disensor kata-katanya ya. Nanti tolong kameramen sensor. Woi, tolong kameramen jangan goyang-goyang. Goyang itu. Nanti sebentar dapat lihat tapi ini apes tuh. Oke, kita cut. Lupakannya sejenak, kita mulai dengan hal yang baru, yaitu masalah yang kita ambil sehingga dapat membuat jurnal ini. Penulis mendapat sebuah masalah sehingga bisa membuat jurnal ini, antara lain ada 2, yaitu bagaimana kita menentukan metode yang digunakan pada pengolahan data jaringan sistem sirkuit, khususnya untuk sirkuit ganda. Yang kedua adalah bagaimana menentukan tegangan transmisi pada sistem saluran transmisi, khususnya untuk sirkuit ganda pada sistem kelistrikan untuk di Sulsel. Apa itu Sulsel? Sulsel itu ada Sulawesi Selatan. Bagi Anda yang tinggal di Jawa, Anda pasti tidak tahu di mana Sulawesi Selatan jika Anda tidak membuka peta. Ayo sekarang kita buka Google Maps. Yo, Google Maps atau Maps. Oke. Kita lanjut ke hal selanjutnya atau apa yang dibahas oleh ini penulis ini pada jurnalnya. Selanjutnya itu adalah apa tuh ini kameramen tangan kode-kode, watch. Tangan Anda kenapa? Hah? Oke, kita lanjut ke hal selanjutnya. Karena tadi sudah ada masalah, kita juga penulis juga mensertakan batas masalah atau tidak memperpanjang masalah, karena kalau terlalu banyak masalah ya ini jurnal ini rusak ya, karena banyak masalahnya. Kalau tidak ada masalah itu harusnya lebih baik ya, tapi jurnal ini mungkin rusak ini karena ada masalah. Batas masalah di sini yang dimaksud oleh penulis adalah tidak membahas lebih dari hal-hal yang akan dimasukkan pada batas masalah. Jadi salah satunya itu perhitungan parameter pada saluran transmisi. Kedua, perhitungan tegangan. Maaf, saya minum kopi dulu ya. Cappuccino yang terbaik. Oke, kita lanjut. Cappuccino buatan Nomor Omlu. Oke, tadi ada maaf saya keceplosan. Kita lanjut ke yang kedua karena tadi kan yang pertama. Yang kedua, perhitungan tegangan dan arus pada diagram pengganti saluran transmisi. Yang ketiga adalah pemilihan konfigurasi konduktor. Yang keempat atau yang terakhir, karena tadi saya sebutkan hanya ada 4. Yang keempat atau yang terakhir adalah perhitungan rugi corona. Wow, corona, tapi bukan COVID-19 ya guys. Ini hanya corona.
pakai K bukan C. Kalau corona berarti COVID. Oke. Ya, perhitungan rugi corona, perhitungan rugi corona maaf. Perhitungan rugi corona dan rugi daya aktif. Karena batas masalahnya sudah saya katakan, kita akan lanjut saja ke tujuan penelitian. Karena ini jurnal kali ini juga mempunyai tujuan penelitian. Apa tujuan penelitiannya? Anda juga pasti belum tahu kan? Jadi tujuan penelitian kali ini itu ada 3. Apa saja? Yaitu 1, untuk menentukan pengolahan data jaringan transmisi khususnya untuk sirkuit ganda. Yang kedua itu mengetahui nilai parameter saluran transmisi sirkuit ganda. Yang ketiga untuk memahami efek kapasitansi bumi pada saluran transmisi ganda. Itu tujuan dari penelitian kali ini. Ini tujuan dari pembuatan penelitian untuk jurnal kali ini. Yang kelima kali ini karena tadi tujuan, sekarang kita akan membahas apa saja manfaat yang kita bisa dapati dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini untuk membuat jurnalnya. Itu manfaat yang bisa kita dapati itu 1, memberikan data awal hasil pengolahan data khususnya untuk jaringan transmisi sirkuit ganda pada Sulawesi Selatan, khususnya saluran transmisi Makassar sampai ke Parepare. Anda pasti tidak tahu Parepare? Kembali lagi, Anda harus buka Google Maps, carilah Parepare. Yang kedua, batasan informasi bagi peneliti. Selanjutnya, menyangkut data jaringan saluran transmisi listrik. Jadi itu adalah manfaat yang bisa kita dapati dari penelitian kali ini yang sudah dibuatkan jurnal oleh peneliti. Peneliti ini ya sungguh cukup baik ya, karena dia bahkan membuat jurnalnya untuk kita kaji lagi atau untuk kita lihat lagi untuk pengetahuan kita bersama. Kita masuk karena tujuannya ini karena judul dari penelitian kali ini yaitu tentang pengaruh efek kapasitansi bumi terhadap saluran transmisi. Kata saluran transmisi berarti kita butuh tahu apa itu saluran transmisi. Ya, jadi saluran transmisi ini adalah saluran yang menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban, dari pembangkit listrik ke konsumen atau masyarakat. Jadi pusat pembangkit itu bisa seperti PLTA, PLTD, PLTU, dan banyak lagi. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir dan sekian tuh masih banyak pembangkit yang lain. Ini saluran transmisi listrik mempunyai parameter yang mempengaruhi tingkat kemampuan untuk berfungsi sebagai bagian dari sistem tenaga. Parameter itu apa? Antara lain ada 3 yang kali ini saya bahas, yaitu R, L, dan C. Apa itu R? Jika Anda orang listrik, Anda pasti tahu apa itu R. Tapi Anda orang awam, Anda pasti tidak tahu apa itu R. R adalah tahanan. R adalah tahanan. Tahanan? Kenapa itu tahanan? Saya tidak tahu. Ini sudah dari sana, itu R itu tahanan. R itu satuan dari tahanan atau ohm. Rumusnya akan saya tampilkan di sudut sebelah ini kanan. Oh, berarti di sudut sebelah kanan saya. Rumusnya akan nanti saya tampilkan di sudut sebelah kanan saya. Teman-teman bisa lihat rumus dari R. Dalam hal ini dari rumusnya itu akan saya jabarkan juga apa R itu apa, P itu apa, L itu apa, A itu apa. Nanti akan saya jabarkan di bawah. Nanti lihat saja ini. Nanti sebentar kalau saya editing, kan saya belum edit. Nah, tadi sudah tahanan. Selain tahanan, kita juga akan membahas induktansi dan kapasitansi. Karena tahanan itu R itu tahanan atau biasa dibilang resistansi. Oke, sampai di sini Anda sudah paham? Kita lanjut lagi ke pembahasan jurnal kita kali ini, yaitu maaf guys, gangguan terjadi lagi. Dia menelpon lagi. Komponen utama pada saluran transmisi itu ada apa ya? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan bumi? Ada kawat penghantar pada saluran transmisi. Jangan lupakan kawat. Penghantar untuk saluran transmisi lewat udara ini diklarifikasikan itu ada beberapa jenis kawat. Itu ada 4 jika teman-teman tidak tahu.
itu ada satu A, A, C. Dia mempunyai dua A. Jenis kawat kali ini atau jenis konduktor yang ini adalah penghantar yang seluruh ini body atau seluruh badannya itu terbuat dari aluminium tok. Aluminium, memang aluminium dong. Kedua itu A, C. Ada 3 A pada jenis kawat yang kedua ini. Fungsinya itu untuk apa? Atau ini kawat yang apa? Ini kawat yang seluruh badannya ini terbuat dari campuran aluminium. Jadi bukan hanya aluminium, ada campurannya. Yang ketiga ada A, C, S, R. Iya, kayaknya ACSR. ACSR ini apa? ACSR ini adalah penghantar aluminium yang berintikan itu kawat baja. Yang keempat ada ACAR, acar, tapi bukan sayur ya, acar. Penghantar acar ini apa? Penghantar ini adalah sebuah penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Itu adalah 4 jenis penghantar pada saluran transmisi. Yang karena tadi saya sudah bahas, maaf saya lupa tadi saya bahas apa ya. Oh iya, tadi saya bahas komponen-komponen utama pada saluran transmisi. Karena komponen yang pertama itu kawat penghantar sudah saya bahas. Yang kedua masuk adalah menara transmisi. Menara, siapa sih ini tidak tahu itu menara transmisi atau menara tiang-tiang listrik? Menara atau tiang transmisi ini adalah suatu bangunan penopang pada saluran transmisi. Jadi kabelnya itu akan disangga atau ditaruh pada tiang-tiang transmisi ini. Nanti salah satu contoh gambarnya itu akan saya tampilkan di sudut kanan saya ini kalau sudah saya edit videonya. Ini umumnya tegangan kerja yang rendah itu di bawah 70 kV itu masih menggunakan menggunakan kayaknya itu biasanya itu masih menggunakan tiang baja, beton dan kayu. Tapi biasanya di Indonesia kayaknya sudah tidak menggunakan kayu. Khususnya untuk tegangan yang ekstra tinggi itu sudah menggunakan menara baja. Seperti yang teman lihat itu kayak tower gitu. Itu contoh untuk untuk tiang atau menara transmisi pada sistem tegangan yang ekstra tinggi atau tinggi. Jadi itu untuk di bagian menara transmisi. Ya, selanjutnya itu kita juga membahas klarifikasi saluran transmisi. Klarifikasi saluran transmisi di sini yang dimaksud adalah saluran transmisi menurut tegangan kerja yang bekerja di Indonesia itu adalah tegangan nominal. Khususnya yang berlaku di Indonesia itu mulai dari 30 kV sampai 66, 150, 220, 380 sampai dengan 500 kV. Sedangkan untuk tegangan peralatan itu dimulai dari 36 kV sampai dengan 72,5 kV, 100 juga ada 170 kV, 245, 420 dan yang terakhir 525 kV. Itu ini menurut jurnal yang saya dapat mungkin sudah ada tambahan di atas 500 kV. Saya juga tidak tahu. Ini menurut jurnal kali ini yang saya bahas. Penentuan khususnya untuk penentuan deretan tegangan. No God! No God, please no! Disesuaikan dengan rekomendasi IEC. Tetapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Rusia itu tegangan transmisinya itu telah mencapai dari 500 kV sampai 1000 kV. Jadi bayangkan ini Indonesia ini tertinggal sangat jauh karena dikelompokkan tegangan-tegangan itu sesuai dengan tegangan-tegangannya. Seperti tegangan tinggi kurang dari 138 kV itu masih masuk tegangan tinggi. Kalau ini tegangan ekstra tinggi itu dari 220 kV sampai dengan 766 kV. Sedangkan untuk tegangan ultra, bukan ultraman tapi ultra tinggi, lebih dari 755 kV. Itu bayangkan itu ya. What? Indonesia bersampai 500 kV. Khususnya untuk Jawa Bali mungkin kalau saya tidak salah informasi.
Selanjutnya itu ada saluran transmisi untuk keperluan diagram pengganti. Ya ingat ya, ini untuk keperluan diagram pengganti. Itu adalah lagi cuy. Listen properly. In the beginning. Yeah. In the beginning. In the beginning. In the beginning. Itu ada saluran pendek, ada saluran menengah, ada saluran panjang. Dikatakan saluran pendek jika itu berada di bawah 80 km. Dikatakan saluran menengah jika range-nya itu ada dari 80 sampai 250 km. Untuk khususnya untuk saluran panjang itu ada di atas 250 kilometer. Untuk contoh diagram dari saluran pengganti ini nanti akan saya tampilkan gambarnya di sebelah kanan saya. Untuk saluran transmisi pendek itu dan menengah seperti ini. Ya, untuk mempercepat video saya akan lanjut saja. Untuk saluran transmisi panjang atau jarak jauh itu seperti ini. Beserta dengan rumusnya itu akan saya tampilkan di sebelah kanan saya nanti kalau saya edit videonya. Kita lanjut lagi, ada konfigurasi konduktor atau pengantar transmisi. Di sini konfigurasi konduktor ini ada 6 macam pemodelan untuk konfigurasi konduktornya sendiri. Ini jenis pemodelannya itu tidak mungkin saya jelaskan di sini karena ini berupa gambar. Jadi akan saya tampilkan nanti di sudut sebelah kanan saya. Kita masuk ke 2000 years later. Yaitu ini di mana sebenarnya penelitian ini dilaksanakan, teman-teman, dan waktunya kapan itu penelitian, berapa lama penelitian ini dibutuhkan. Kalau teman-teman pasti sudah tahu karena di judul tadi saya sudah singgung, karena penelitian ini itu dilaksanakan di Sulawesi Selatan, tapi Anda tidak tahu ini tepatnya di mana. Anda hanya mengetahui Sulawesi Selatan sampai barat. Penelitian kali ini itu dilaksanakan dalam kurun waktu selama 3 bulan. Itu dari bulan Juli sampai bulan September pada tahun 2017. Jadi belum terlalu lama karena video kali ini saya buat pada tahun 2020. Jadi di dalam kurun waktu 3 tahun 3 bulan, bukan 3 tahun. Cukup lama ya, 3 bulan hanya untuk melakukan sebuah penelitian itu. Ini bukan penelitian asal-asalan ya. Tempat penelitian ini dibuat pada instalasi lagi itu pada institusi PLN unit AP2B. Apa itu AP2B? Itu adalah area penyaluran dan penghantar atau pengendali beban. Pada sistem PLN wilayah 7 Sultan Batara. Sultan Batara itu ada di mana? Ada di Sulawesi Selatan. Sultan Batara, wilayah 7 Sultan Batara itu di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Itu pada kota Makassar. Dan metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data kali ini itu penulis menggunakan 2 metode, yaitu metode penelitian data pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu observasi atau pengamatan dan wawancara. Ada pula jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data di sini dibagi juga menjadi 2, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari AP2B pada ini sistem PLN wilayah 7 Sultan Batara lagi. Pada ini sistem ini PLN wilayah 7 khususnya untuk Sultan Batara pada kota Makassar di Sulawesi Selatan. Dan untuk data sekunder itu data yang diperoleh melalui penelitian sebelumnya, itu antara lain jurnal, ada buku cetak dan sebagainya. Masih banyak lagi, tapi penulis di sini hanya menyertakan bahwa data sekunder yang diperoleh itu dari jurnal dan buku cetak. Metode analisa yang digunakan oleh penulis itu
adalah dalam menyelesaikan penelitian kali ini, yaitu adalah perhitungan data impedansi yang digunakan rumus dan konstanta parameter saluran transmisi khususnya untuk R, L, dan C sebagai berikut. Nanti akan saya tampilkan itu di sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa lihat. Itu di situ ada rumus untuk melakukan perhitungan konstanta parameter pada saluran transmisi. Nanti akan saya tampilkan di sebelah kanan saya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus apa saja yang kita akan gunakan pada rumus apa saja yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian kali ini, kita masuk ke ini pembahasan jurnal selanjutnya, yaitu masuk ke apa ya? Tahanan atau resistansi, atau biasa satunya itu dibilang R. Nilai resistansi yang dimaksud oleh penulis di sini yaitu nilai resistansi yang efektif. Resistansi efektif itu sama dengan resistansi pada arus searah atau DC. Jadi nanti untuk tahanan arus searah yang diperoleh dari tabel itu, karena ini jurnal yang disampaikan oleh penulis kali ini menyertakan bahwa tahanan arus searah itu dapat diperoleh dari tabel. Nanti akan saya sertakan di sudut sebelah kanan saya ini. Apa-apa saja, saya hanya langsung saja ke hasilnya. Karena di bagian cara penjumlahan serta cara menentukan rumus-rumusnya itu akan nanti saya sertakan sekalian itu di kanan saya. Ini hasil yang didapati itu adalah sebesar 26,23 ohm per kilometer. Jadi jika temperaturnya itu berada pada kisaran 25 derajat Celcius, maka nilai resistansi dari konduktor tersebut itu adalah 26,23 ohm per meter. Ini per penghantar, bukan 3 penghantar, karena ini kan berbicara sistem 3 fase, tapi ini per penghantar itu didapati nilai tahanan 26,23 ohm per kilometer. Sedangkan untuk induktansi, nanti rumus untuk perhitungan induktansi serta cara dari penulis ini menyelesaikan rumus-rumusnya itu akan saya tampilkan di sebelah kanan. Itu didapati hasil khususnya untuk didapati hasil 2000 years later. Untuk induktansi itu nanti rumusnya akan saya tampilkan di sebelah sini, di sebelah kanan saya. Dalam hal ini menghitung nilai induktansi dari saluran 3 fase yang bekerja pada tegangan 50 pada frekuensi 50 Hz. Ini akan saya tampilkan berserta dengan hasil-hasilnya ini. Ini semoga kalian puas ini dengan hasilnya. Jika kalian bertanya, langsung tanya saja pada penulisnya ya. Karena nanti saya akan sertakan itu linknya di kolom deskripsi. Ini kita masuk ke ini pembahasan selanjutnya. Karena tadi sudah ada tahanan, sudah ada induktansi. Sekarang kita masuk ke kapasitansi. Kapasitansi loh. Kita break dulu minum kopi. Oke. Rumus kapasitansi ini nanti saya tampilkan di sebelah kanan saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Khususnya untuk terdapat sedikit persamaan antara induktansi dan kapasitansi. Pada dasarnya dia memiliki kemiripan, di mana suatu metode yang digunakan itu GMD itu dia juga berlaku pada sistem dia juga berlaku untuk kita gunakan dalam menghitung kapasitansi. Itu nanti saya akan sertakan itu gambarnya di sebelah kanan saya. Proses ini dari penulis menghitung ini kapasitansinya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di sini. Jadi ini sekian dari video saya. Mungkin tidak terlalu bermanfaat, mungkin juga ini bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video saya berikutnya yang mungkin sangat-sangat tidak
memiliki banyak pengetahuan dan masukan, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin dalam membuat video. Terima kasih dan salam cappuccino. Bye bye.